Halo sahabat UMKM semua. Di episode kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendirikan PT perorangan ya. Jadi setelah episode sebelumnya Anda paham apa yang dimaksud PT perorangan, di episode kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mendirikan PT perorangan. Oke. Jadi pertama untuk mendirikan PT perorangan ini Anda harus memilih nama PT Anda. Nama PT ini ada terdiri dari 3 kata, ya kan? Terdiri 3 kata, harus 3 kata. Jadi contohnya PT Maju Sukses Bersama, 3 kata. Nah, jadi nama ini harus dicek dulu apakah masih ada tersedia. Jadi sehingga bisa Anda pakai. Kalau sudah tidak tersedia, ya Anda tidak bisa pakai nama itu, karena nama ini adalah nama badan usaha atau nama PT ini unik, jadi tidak bisa diduplikasi. Jadi hanya nama yang dipakai itu, nggak bisa orang lain pakai. Mungkin mirip bisa, tapi tidak akan bisa sama ya. Jadi setelah Anda menentukan namanya, dicek dulu, oh ya namanya bisa didaftarkan. Tahap pertama, kemudian Anda harus memilih bidang usaha apa akan Anda kerjakan. Nah, bidang usaha ini terkait dengan KBLI-nya, klasifikasi bisnisnya. Jadi pemerintah memberikan nomor klasifikasi bisnis namanya KBLI untuk setiap bidang usaha atau pekerjaan atau unit bisnis yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jadi itu akan ada nomor KBLI-nya. KBLI ini harus Anda cari sesuai dengan bidang usaha yang Anda akan kerjakan ya. Jadi berapa bidang usaha yang bisa dikerjakan secara sekarang ini maksimum 5 Anda bisa pilih KBLI yang Anda akan cantumkan di akte pendirian. Tapi nanti NIB-nya hanya Anda pilih 1 aja atau 2 yang memang Anda kerjakan. Tapi sekarang tidak seperti zaman dulu, orang bikin akte dari tabel ban sampai fotokopi sampai bikin gedung, mungkin bidang usahanya bisa puluhan, itu semua dimasukkan. Nah, sekarang nggak bisa, karena terkait dengan izin usahanya nanti maksimum juga hanya bisa 5 yang Anda bisa daftarkan. Dan itu juga berdasarkan resiko nanti ada izin, ada sertifikasi dan sebagaimana yang mungkin Anda akan mengalami kesulitan untuk memenuhinya kalau terlalu banyak. Jadi UMKM ini lebih baik Anda fokus aja bisnis apa yang akan Anda pilih, kemudian Anda terjuni itu aja, lakukan bisnisnya. Kalau memang Anda nanti bisnisnya gagal, ya Anda bisa ganti KBLI-nya sesuai dengan bidang usaha yang akan Anda kerjakan lagi, tapi dengan legalitas yang sama, nama PT yang sama, tidak masalah sebenarnya. Nah, itu pilihannya ya. Jadi setelah Anda memiliki nama usaha, Anda memiliki KBLI, nah Anda dapat mendirikan PT perorangan ya. PT perorangan ini terdaftar di Menhukam. Jadi didaftarkan di Menhukam dengan memiliki akun, kemudian nanti Anda daftarkan data perusahaan, pemilik semua, dan legalitas pemilik juga harus jelas, KTP-nya harus jelas, alamatnya harus, NIK-nya harus sesuai, NPWP juga Anda harus punya. Oh ya, jadi syaratnya sebenarnya cuma 2 aja. Anda harus memiliki NPWP, dan kedua Anda harus memiliki NIK ya, atau sekarang NPWP NIK sama, tapi NPWP dan NIK maksudnya KTP, NPWP dan KTP harus Anda miliki sebagai syarat untuk mendirikan PT perorangan ini. Dan kami di ptperorangan.id membantu Anda untuk mendirikan PT perorangan ini. Kami akan membantu mencarikan nama yang sesuai dengan pilihan Anda. Kami akan membantu Anda untuk memilih KBLI, dan juga kemudian kami akan membantu Anda mendaftarkan usaha yang PT perorangan ini sehingga memiliki legalitas yang diakui dengan keluarnya sertifikat oleh Menhukam. Nah, jadi seperti itu. Kami setelah sertifikat pernyataan dan sertifikat pendirian ini keluar dari Menhukam, Anda harus mendaftarkan NPWP. NPWP usaha ini
atas nama PT-nya, ya atas nama PT, bukan NPWP Anda pribadi atas nama PT. Nah, NPWP ini sekarang ini sistem perpajakan namanya Cortex, jadi sistemnya Cortex, dan ini harus didaftarkan manual lagi satu persatu, dan kami juga membantu Anda untuk mendapatkan NPWP PT ini melalui Cortex. Akun Cortex ini harus Anda miliki dan Anda pegang nanti, karena sekarang semua pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan melalui akun Cortex ini. Jadi Anda nggak perlu lagi repot-repot ke kantor pajak untuk melaporkan segala hal mengenai perpajakan. Dengan memiliki akun Cortex ini, semua kewajiban perpajakan atau dokumen perpajakan atau surat perpajakan atau Anda mau menghubungi pajak dapat dilakukan dengan akun Cortex itu. Dan kami membantu Anda untuk mendapatkan NPWP dan akun Cortex untuk PT perorangan Anda tersebut ini, ya. Nah, jadi kemudian setelah Anda memiliki NPWP, baru Anda kemudian bisa mendapatkan izin usaha. Izin usaha yang sekarang ini kan berbasis resiko, dan di mana mendapatkannya melalui OSS, ya, melalui OSS. Anda harus daftar lagi. Jadi kami juga membantu Anda untuk mendaftarkan akun OSS dengan persyaratan legalitas perusahaan dan NPWP perusahaan, sehingga Anda memilih akun OSS. Nah, setelah Anda memiliki akun OSS ini, kita dapat mengajukan NIB. Ya, NIB ini adalah kalau zaman dulu namanya SIUP TDP. Jadi SIUP TDP itu sekarang sudah tidak ada. Semua itu akan dilakukan melalui OSS, dan izin usaha yang keluar namanya nomor induk berusaha atau NIB. Nah, NIB ini akan tertulis nama perusahaan Anda, domisilinya di mana, juga KBLI dan tingkat resikonya. Resiko usaha apa Anda? Nah, di situ. Nah, jadi sekarang izin itu tergantung dari resikonya. Kalau izin Anda resikonya rendah, ya cukup NIB aja. Kalau resiko Anda menengah, harus Anda memiliki sertifikat standar, ya. Kalau Anda memiliki resiko tinggi, harus memiliki izin. Nah, izin ini dengan instansi terkait. Jadi itulah sekarang tahapan perizinan mengenai izin usaha, ya. Ini juga kami akan membantu Anda untuk mengurus NIB perusahaan PT perorangan Anda, sehingga Anda akan memiliki izin usaha yang sesuai, ya, sesuai dengan resiko bisnis Anda. Nah, setelah NIB ini keluar, ya, terbit, Anda sudah memiliki legalitas yang lengkap, ya. Jadi sertifikat pendirian, pernyataan pendirian dari Menhukam, NPWP juga Anda udah punya. Kemudian Anda juga memiliki NIB, nomor induk berusaha. Ini memang ada nomornya nanti, ada nomornya. Menurut saya berlaku sebagai izin usaha Anda, ya, izin usaha Anda. Tapi jangan salah juga, izin usaha ini tergantung resikonya. Belum tentu Anda memiliki NIB, Anda sudah memiliki izin usaha yang lengkap. Karena kalau Anda harus melakukan melalui sertifikat NIB dan sertifikat standar, karena risiko Anda menengah, Anda harus memenuhi apa yang diminta di sertifikat standar tersebut, ya. Jadi itu harus diurus juga, sehingga Anda memiliki legalitas yang jelas untuk bidang usaha Anda. Juga kemudian kalau Anda risiko tinggi, ya Anda harus minta izin dari dinas terkait, atau biasanya sih ini dari bupati lah, tingkat bupati untuk bidang usaha tersebut, karena ini berisiko tinggi. Jadi memang harus diawasi sangat ketat, sehingga Anda harus mengurus juga izin itu. Jadi kemarin kadang-kadang orang suka salah, nggak ada informasi yang lengkap. Kalau sudah punya NIB dianggap sudah beres. Belum, karena tergantung dari tingkat risiko usahanya dan izin lanjutan yang harus dipenuhi. Nah, apalagi juga kalau Anda akan melakukan pembangunan, ya, Anda melakukan pembangunan untuk kantor Anda atau gedung pabrik Anda, itu dilakukan melalui OSS juga, ya, permintaannya bisa dilakukan, karena itu izin pembangunannya itu beda dengan izin yang dikeluarkan oleh OSS, ya. OSS itu adalah izin untuk berusaha, ya. Tapi kalau usaha Anda ini memiliki bangunan, ya, Anda bangun resort, tentu atau hotel, harus Anda memiliki sekarang namanya PBG dan SLF dulu, dan SLF-nya. Artinya Anda harus memenuhi juga bahwa Anda memang
bisa membangun di kawasan tersebut dan keluar izin PBG-nya, baru Anda bisa bangun. Jangan Anda baru memiliki NIB Anda langsung bangun aja gitu. Itu juga nggak benar. Ini banyak yang terjadi gitu karena miskomunikasi ya. Jadi kalau ada pembangunan Anda harus memiliki PBG dulu baru Anda bisa bangun. Karena dengan PBG, kalau sudah keluar PBG-nya artinya sudah aman kan. Anda sudah memiliki bahwa kawasan tersebut bisa dibangun gedung yang Anda akan bangun, pabrik atau hotel atau kawasan apa, juga kemudian tata ruangnya sudah masuk di situ, kemudian bangunan Anda juga sudah terverifikasi sesuai dengan ketentuannya, KDB-nya dan segala macam. Nah, itu adalah kaitannya ya antara pembangunan dengan izin usaha. Jadi tapi beda sebenarnya, izin usaha bukan izin pembangunan ya, jangan salah. Itu hanya izin untuk investasi, izin usaha, bukan izin membangun. Jangan dicampur adukan gitu. Ini yang banyak suka tidak dijelaskan juga oleh aparat yang ngurus perizinan ya untuk mengenai masalah ini gitu. Nah, kemudian setelah ini dokumen-dokumen itu semua ada, Anda bisa melakukan pembukaan rekening bank ya. Anda bisa datang ke bank, oke, Anda sudah memiliki legalitas usaha, NPWP, kemudian NIB-nya, Anda bisa datang ke bank, Anda minta untuk dibukakan rekening PT Anda. Nah, tergantung di mana bank yang Anda pilih. Kalau bank nasabah UMKM biasanya dengan 1 juta aja Anda bisa cukup untuk membuka rekening bank. Ini juga untuk membuka rekening ya, bukan harus nggak bisa diambil, karena ada juga bank yang minta 10 juta ya, tapi tetap bisa diambil. Hanya 10 juta itu untuk membuka rekening awal. Tapi untuk Anda bisa pilih bank-bank yang 1 juta juga cukup. Yang penting adalah dengan legalitas ini Anda memiliki rekening bank untuk melakukan transaksi keuangan untuk usaha Anda ya. Mungkin contohnya Anda bisa mendapatkan kris, QR code ya kan, sehingga Anda mendapat transfer bisnis Anda langsung melalui PT ini ya. Nah, jadi dengan PT tersebut Anda dapat membuka rekening bank. Nah, untuk pembukaan rekening bank ini mungkin sebagai catatan, bank akan menanyakan mengenai kantor ya. Jadi kantornya harus ada. Kantornya harus ada secara fisik, tapi tidak masalah di mana aja, karena di UMKM PT Peluangan Anda bisa bikin kantor di rumah ya, tapi minimal Anda bisa tunjukkan ke bank bahwa ya Anda memiliki ruangan kerja ya untuk Anda bekerja di rumah itu gitu kan ya. Kalau bisa juga ada punya pelang nama usaha Anda, sehingga bank bisa melihat bahwa Anda memang memiliki bisnis yang serius gitu ya. Karena sekarang kan banyak jadi akunnya mungkin buat pinjol atau apa yang nggak jelas gitu. Jadi ini salah satu kehati-hatian bank ya. Jadi walaupun regulasi tidak tertulis ya, tapi Anda harus ikuti apa yang diminta oleh bank ya. Jadi cuman saran saya yang terjadi di lapangan ya, supaya Anda siap juga. Kalau Anda membuka rekening bank, Anda ditanya di mana kantornya, Anda bisa jelaskan di mana kantornya. Kemudian mungkin Anda diminta foto kantor Anda ya, walaupun itu di rumah nggak ada masalah kalau memang Anda memiliki ruangan kantor kan ya kan. Yang penting bisnis Anda jelas itu. Nah, itu aja. Dan sekarang setelah rekening bank Anda terbit, Anda bisa melakukan transaksi usaha. Anda sudah memiliki legalitas sebagai badan usaha, sebagai PT ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Nanti di episode selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pelaporan yang harus dilakukan oleh PT Perorangan ini ya. Jadi apa sih hak dan kewajibannya ya, juga perpajakannya bagaimana yang harus dilakukan oleh PT Perorangan ini. Oke, sampai di sini dulu sahabat UMKM semua. Salam ya.